deket sama AC ini apa emang udara di luar apa gimana ini? Ya berhubung iki asene sing duwe studio wadem iki jelas. Karena di rumah kan masih sendiri. Ya. Masuk. Itu kan dingin juga. Ya adem, Ini bentar, Riz. Menuruti sampean. Menurut sampean ini faktor apa? Kok tadi aku sih aku di sini nyerang kali ya harusnya. Maaf ya. Jadi teksnya ini seharusnya secara skenario saya itu yang kontra gitu ya. Ya. Sih sampai Karena sampean nggak bertanya, saya duluin. Tapi itu bukannya nggak ada rasa ya? Anyep kan rasa yo, terus-terusan ngene dak. pukul-pukulan menang kita Mas. Oh, Penting gitu. ada Oke. menang. Indonesia menang duluan hasil belakangan Mas. Berarti ujung-ujungnya sing penting menang ae yo. Oh. Sing penting menang sih ya. Nah, jadi jodoh. Hah? Enggak Oh, lah. Kan saya manusia. Iya Mas, barangkali. Isuk delay sore tempe itu ya. Isu dari nah ini Mas. Nah, ya no. Ini. Isu dari sore tempe jangan Mas itu Mas. Nah, ya kan. 02 Bos. Nah, matane. Ya, kalau menurut saya Litron gitu. Cintailah produk Indonesia. Iya kan? Velocity. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah masuk di channel ini. Ini adalah episode pertama kita di PW Podcast Warga Sipil. PWS. Oh iya, PWS Podcast Warga Sipil. Tepuk tangan, gak ono penonton iki. Wong telu tok. Iya kan? Penonton, aku penonton, Iya, aku bicara, bener toh? Iya. Oke, podcast Warga Sipil ini pembahasannya apa? Pembahasannya itu kan Sik. Guru sing kenal ya? oh iya. Sik, perkenalan sik. Perkenalan. Aku Hafiz. Aku Asrul. Pais. Pais. Oke. Mas Tampan, Mas Pais. Oke. Oke, Mas Tampan. Mas Pais ya. Nggih, wali. Iki podcast iki opo? Membahas piye iki? Tentang apa sih? Sebelum kita mau membahas apa, ini akhir-akhir ini kita nggak ngerasa kedingin nggak sih? Mungkin apa deket sama AC ini apa emang udara di luar apa gimana ini? Ya berhubung iki asene sing duwe studio wadem iki jelas iku wis jelas Iya. adem. Tapi terlepas dari AC yang ini pengaruh dari AC. Heeh. Ada kemungkinan juga mungkin badan sampai lagi masuk angin ya. Bisa jadi. Wih, aku kenger gak iso noleh aku. Kenger, Ya, iso noleh. kedua bisa jadi juga karena di rumah kan masih sendiri. Ya. Masuk. Itu kan dingin juga. Ya adem, Ini bentar. Kita ini mau ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Jawa aja? Bebas. Tapi nanti editornya ya yang. Ya. Apa jare editor? Oh ya. Soalnya kalau ngomong bahasa Indonesia cuma gua aja yang bisa kan. Ya. Belum Terus ada, belum bisa. ya oke lah. Apa gue lu itu kudu bahasa Indonesia? Bukan emang. Lah mau Ini jadi bahas dingin. Sik. Apa gue lo ini? Dingin dulu aja. Dingin dulu aja biar nggak terlalu jauh. Iya bener. Apa sing jane sampean mau adem pirang-pirang dina ulan wingi iku sampai ya saiki sih apa menuju Agustus adem. Nang ngene sampean adem. Kemarin kan aku lihat berita, katanya di Bromo itu sampai bunga-bunga, rumput-rumput itu sampai nyalju. Sampai suhu 5 derajat Celcius. Oh, bahkan kurang dari itu. Nggak sampai minus, lu sampai 3. Sampai 3. Itu waktu 4 hari yang lalu. Nah, ini faktor apa Mas Faris? Menuruti sampean. Menurut sampean ini faktor apa? Kok tadi aku di sini nyerang kali ya harusnya. Maaf ya. Jadi teksnya ini seharusnya secara skenario saya itu yang kontra gitu ya. Ya. Sih sampai Karena sampean nggak bertanya, saya duluin. oh ya udah. Nah, sekarang menurut sampean dulu, nanti menurut saya. Apa melihat? Udah sampai dulu ya. Saya aja. Ya. Kan tak lihat di berita ya, katanya ini kan udah tahunan biasa. Hampir setiap tahun itu ada. Biasanya menjelang iki. Menjelang Apa? musim Ketiga. antara musim hujan ke Kemarau. musim kemarau. Kemarau, bener. Kalau kata bahasa biologisnya ada yang Alpenliebe apa? Cenderung ke ini sebenarnya. Available.
Jagoan Leon bukan, Apelion. Apelion. Oh, Apelion. Kalau beli itu Oh, iya, Pak. Ya, merek. Iya, iya. Makanya kan kita dapat sponsor dari Ono mereknya nang ngene, gak ono mereknya ya sih gak ono mereknya. Ya. Tapi itu kan bukannya hampir setiap tahun ada ya fenomena apa apele Apelion. apelion. Angel meneh. Nggih. Nek jane wong Jawa iki bediding. Oh, bediding Eh, sik, nyekukluk. sik, bediding. Aku bediding ku bingung. Bediding yang ngomong bediding. Bediding ku adem. Tapi nek dhisik aku cilik, bediding ku ketika aku nang ndukur sing tingkat ta Wah, soro apa. temene ditani kira Nah. terus dititele. Delok nisar aku bediding aku. Delok nisar aku bediding ya. Oh, merinding itu iya. Mas, Hah? merinding. Nek merinding ku ono iku Enggak. merinding. Bediding itu bisa dikategorikan juga karena terlalu tinggi. Bisa. Mau masuk itu ya, bediding ku Bediding, juga. bediding mlebune. Mlebune bediding. Mlebune bediding, tapi Nang ngene sampean bediding ya? Bener. bediding itu karena terlalu tinggi jaraknya. Oh, soalnya nanggonanku ya ono sing ngomong bedidingku dalam ketinggian bedidingku ya. Ini kan sama-sama Sidoarjo toh ya. Iya sih. Tapi ya yang satu pojok timur, yang satu pojok barat. Iya. Bener, kita ambil tengah Iya. ya. Berarti ya iku posisi iku bediding apa ngarani wadem, anyep. Jadi ben lantai iku Iya. rasanya anyep. Wanya. Anyep. Wanyep. Anyep itu bukannya nggak ada rasa ya? Anyep kan rasa yo terus-terusan ngene nek. Iki ngelu ya. Iki ombo iki kok sing dibahas Ya, iki. terus Ya. menurut Mas Pais gimana? Kan menurut saya tadi fenomena itu tadi. Kalau menurut sampean apa tadi? Ya menurut saya kan apa karena fenomena apele Apelion. yang setiap tahun terjadi atau karena ada lagi karena faktor angin muson dari Australia yang masuk ke sini apa karena faktor lain misalnya faktor mistis yang Mas Faiz ini lebih tahu lah kalau soal itu Sampean itu udah tahu semua. Ada Apelion ya. ya Ada faktor angin muson. angin muson Ya, harusnya juga udah nggak tanya saya kan gitu. oh berarti benar ya pernyataan saya ini benar saya cuma yang keliru tadi Bener. antara Mas, Alpenlibe itu sama Apelion Cuman tadi ya kalau secara bahasanya orang Jawa yang jadi bukan orang Jawa ya atau Ya. mungkin orang-orang yang lebih dulu gitu. ya Ini bukan musim Apelion. lebih dulu absennya apa lebih dulu hidupnya apa lebih dulu gimana ini Lebih dulu hidupnya. oh lebih dulu hidupnya ya Daripada hari-hari kita membahas tentang Apelion, musim, Ya, ya. muson, gitu, terlalu jauh. Ini lebih tepatnya udah musimnya mangga, Mas. Enggak benar. Masih mangga. mangga itu maksudnya mangga kemari apa mangga silakan makan Mangga itu kalau bahasa Jawa itu pencit, Mas. Mau oh pecet. buah Iya. mangga Buah oh, mangga. ya Mangga, Buah iya. mangga. oh berarti kalau musim dingin gini Musim pencit. mangga itu Nah, berbuah ya Mangga itu berbuah dan akhirnya banyak codot, Mas. Jadi mau bentar codot ini apa codot ini Sih, iki tambah melebar iki engko. Iya. Karena kata tok iku tambah ombo. Oh, iya. Gimana, Mas Hafiz ini? Ya iki mau. Tadi bener. Nek ngomong pengen memasang apa musim pencit. musim pencit, Iya, musim musim mangga, mangga. ya iku pancen musim buah ya. Tapi untuk musim benar-benar pergantian Musim, cuaca, ya. musim ini ngerasane yo memang setiap tahun itu seperti itu. Jadi ada entah itu faktor alam atau gimana, jadinya kan setiap pergantian apa itu setiap tahun kita merasakan. berarti bukan hal aneh lah ya bukan hal bukan aneh bukan bukan hal hal yang Sebenarnya tidak bukan hal yang biasa aneh, Mas, ini, Mas. lebih ini biasanya bukan hal aneh, lebih ke kita lupa rasanya karena jaraknya setahun kan. Iya. Setiap ya karena Kalau saya itu kan nggak karena pernah setiap lupa tahun. tentang rasanya, Mas. Oh. Cuma ingat rasanya malah lupa namanya kalau saya ini. itu biasanya kan saya Oh iya, benar. yang Alpenlibe tadi tapi kok kenapa ya ini fenomena yang harusnya lumrah terjadi kenapa bisa viral kenapa sekarang itu jadi kayak seaneh itu padahal itu kan udah biasa dari dulu Ini karena semakin berkembangnya teknologi. Semakin berkembangnya teknologi dan semakin seseorang itu lebih cenderung ke narsistik, Mas. oh Jadi dengan berbagai
istilah-istilah baru kayak Apelion gitu, dia berharapnya semua orang itu melihat ke dia. Oh iya ya, tadi Jadi kayak misal dulu misal ini musimnya musim mangga. Beda generasi akhirnya berubah Ganti menjadi nama. ini setelah diteliti karena adanya angin muson. Beda generasi diteliti lagi banyak FB, banyak TikTok dan Wah, segala mungkin macam. karena kebutuhan konten. Nah, Karena kebutuhan konten akhirnya bisa. jauh mas dari Ya. mangga ujungnya ke apa itu tadi? Apelion. Angin muson dari Australia itu kan, Iya. angin kemarau dari Australia. Sekarang akhirnya jauh, matahari dan bumi. Bumi ya. Mungkin kalau Mungkin misalnya LDR ya dia. apa? Lagi LDR kali. Lagi LDR, jadi Ya, cukup sabar. Sabar. oh iya, oh saya jadi cukup matahari dan Oh, ya. bumi aja yang LDR-an, kamu dan aku jangan. Oh ya. Ya semoga aja udah nggak LDR lagi. Iya. Kalau nggak LDR nanti saya nggak podcast. Iya juga ya, repot ya. Repot juga. Ini antara kebutuhan ini. Tapi pada dasarnya itu memang sudah lumrah kan. Jadi terlepas dari sosmed, Iya. sosial media dan lain sebagainya, kita sebagai warga Indonesia yang nggak pernah kemana-mana, jadi kita tetap di tempat kita, Iya, gitu kan, iya, iya. bener kan? Iya. Kita nggak pernah kemana-mana loh, Iya. kita hanya di Keliling kampung lah, keliling kota, keliling Iya, kota. keliling kota, paling pol keliling kota. Mungkin Mas Faiz yang Jadi, cuma dari sampai Jakarta lah ya. sampai itu bisa Saya sedikit. kadang ke planet Namek mas juga mas. Kan mungkin kan pasti Naik bus hijau saya kultur ke sana. shocknya di sini sama di Jakarta sama di Depok kan mungkin agak beda lah. Yang saya herannya itu malah sampean yang dari Depok malah bisa bicara musim mangga. Nah itu berarti kultur shocknya di sini masih lebih kental ya, shock budayanya di sini loh, yang di sini daripada yang di sana. Ya kan acuan saya dari sampean mas. Oh, padahal kata orang-orang kan Depok kan pusat segalanya. Bisa segalanya tapi semua pengetahuan akan luntur kalau bertemu dengan sampean mas. Oh, aduh. iya, Aduh, pemirsa, ini Mas Faiz bisa aja komplain. Emang kalau orang tampan itu nggak jauh beda kok. Pasti pintar manis, Cinta manis. manis omongannya, manis mukanya, manis segalanya. Cuma Terlepas dari apa yang ada di medsos dan lain sebagainya, itu adalah hal lumrah dalam pergantian musim itu menurut saya. Jadi berarti ya itu sekedar konten lah, sekedar kebutuhan konten orang sekarang ingin mencari sesuatu yang belum dikontenkan, yang belum dikeluarkan, yang belum di-show on-kan. jadi Belum tentu. Oh, belum ya, karena tentu. pengetahuan juga mas. piye Ya, itu maksudnya? kalau zaman dulu mungkin pengetahuannya kan cuma sebatas mangga gitu Oh, kan. mangga. Karena yang dilihat hanya mangga, nggak mungkin meneliti tentang Nggak Australia gitu. nggak sampai melihat kecuali tetangga kalau- nggak ya? Nggak sampai. Nggak sampai ya? Kalau lihat tetangga itu Berhubung orang dulu kan nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Ya. Dan setiap kali ada pergantian musim itu musimnya mangga. Nah, itu. mangga. Nah, Kalau jadi dulu itu saya inget-inget itu saya selalu duduk-duduk di bawah pohon terus nunggu angin kencang, biasanya mangganya itu jatuh. oh jatuh. Nah, itu rebutan. Oh, terus. Kalau di tempat saya ya, terus jadi codot. ya kadang ada yang udah bekas codotan, kadang ada yang masih utuh. Sampean jadi codot. Hah? Enggak lah, kan saya manusia. Iya mas, barangkali. Bisa aja mas tampan. Gimana? Berarti ini udah clear ya, udah sebatas itu aja lah, nggak perlu dikulik-kulik lagi lah. Yes, memang apa? Iya, musiman dan pengetahuan sih mas. Nah, Iya. jadi itu hal lumrah biasa menurut kita sebagai warga sipil Sebagai yang nggak tenaga- pernah kemana-mana itu ya begitu itu karena musim. Mau ganti topik lagi? Apa masih membahas ini lagi? Mungkin ada yang kurang? Oke, iki apa? Ngelanjutno sing mau. Pen iki ya, maca berita tentara iku. Ngelanjutkan yang diingin tadi apa? Enggak, Lompat, udah ganti topik. Ini pembahasan sing liya, pembahasan sing liya. TNI AL ngapain ini? Sing Perang? pindah iki lho. Pindah warga. Pindah iki. KTP? Iya. Wis kudu warga sipil kene, wis kudu. Maksudnya keluar dari Sing nang Rusia iku lho. Rusia. Oh, Istilah gak ngerti. Gak ngerti, aku gak ngerti. Wah, gak mau Oh, yang keluar ini. dari Indonesia karena apa ini? Ya ikut klub sepak bola itu tadi. Loh. Ikut Salah, iki tentara kok tentara bal-balan. Ya apa sih? Tentara. Tahu, aku nggak tahu. Tentara. dia nggak tahu. Lah kamu tahu nggak? Gak.
Aku itu gara-gara mau coba Instagram ceritanya ini. Gimana? Ya iku tentara pingin balik ngono lho. Dan aku ya sepintas ae. Ya karena ya sepintas ya. Pengen pulang kampung ke Indonesia lagi. Mungkin sing ngono aku Jadi itu kan Jadi gimana Mas Ais? berita yang viral itu kan tentara Indonesia pindah ke Rusia. Jadi tentara di Rusia. Because Nah, sekarang ini pingin masuk lagi ke Indonesia. Jadi setelah menjadi tentara di Rusia, warga negaranya dicabut dan ingin kembali lagi ke Indonesia. Loh sih, sebentar. Karena apa? Warga negaranya dicabut kan dia ikut ke Rusia ini. Ya. Jadi tentara Rusia apa tentara bayaran apa tentara apa ini? Lah, kalau ditanyakan masalah itu, ini adalah sebuah omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh, itu permasalahannya. Karena kita sebagai warga sipil. Oh, iya, Dan iya, omongannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. jawabkan. Wis mending nonton bal-balan. Yang aku tahu ini ya, yang aku tahu itu kan dia ini kan tentara bayaran. Ya jenis tentara kan ya dibayar sama. Ya pasti tentara bayar. Cuma julukan kalau di luar negeri yang saya tahu tentara bayaran itu kan biasanya itu England kan karo ya, aku. biasanya itu di luar. Kalau di sini kan militer ya, itu kan pasti pegawai negeri. Nah, kalau tentara bayaran itu seperti tentara tapi swasta. Tentara yang dibayar karena ada sebuah misi. Dan dalam waktu itu dalam satu misi, jadi bukan misi berkelanjutan. Jadi dia itu bukan tentara resmi Rusia, hanya tentara bayaran yang dibayar oleh Rusia dalam misi tersebut. Intinya ya cari cuan lah, cari uang lah. Berarti kalau yang tentara resmi dari Rusia nggak dibayar gitu? Ya kan dibayar, kan ada bedanya antara tentara negeri sama tentara bayaran. Coba-cobaan nih ternyata. Ya iya, misalnya kita Tapi kurang kan pasukan. ada. Tapi ya harus ada sertifikasi lah. Kalau tentara negeri Rusia nggak dibayar? Dibayar lah, siapa yang nggak mau Terus, kok bisa dikatakan tentara bayaran? Bedanya kan kalau tentara Rusia yang dalam kategorikan tentara nasional Rusia, otomatis kan semua misi harus siap kapanpun tanpa adanya jeda sampai mungkin sampai masa pensiun lah. Sedangkan kalau tentara bayaran, sedangkan kalau sedangkan kalau tentara bayaran ini hanya untuk sebuah misi, satu misi entah dua misi, ada perjanjian lah, ada kontraknya. Setelah kontrak? Setelah kontrak dia bebas memutuskan mau kembali atau mau apa. Setelah kontrak pengangguran ya. Nah ini masalah. Ya, sama seperti kita ini ya. Ya, warga podcast ini adalah pengangguran. Jadi kondisi wedding ya rame, kondisi nggak ada weddingan ya hanya gitu ini, ya, kayak gitu ya. Bisa dibilang begitu lah. Mau diterusin? Kalau bal-balan aja. Bal-balan? Ini kalau kok sama aja ya aku lihat ya. Yang mana ini? Yang U23? Delok men. Enggak. Kan delok. Loh lah aku ya jelas. Jelas enggak. Loh. Terus yang lihat siapa? Terus kita perlu bahas apain kalau nggak ada yang lihat? Masa kemarin kita ini kan warga Indonesia. Harusnya setiap ada pertandingan harus ada yang melihat. Tapi sepi nih. Ya karena AFS, level kita udah bukan AFF bos. Dunia, ya kan? Dunia? Kapan? Kurung lebu. Kurung. Oh ini masih harapan. Harapannya kita udah masuk ronde 4 ini. Oh, berarti kan masih ekspektasi. Itu kan masih kualifikasi. Loh ya nggak masalah kan. Yang penting ini udah mungkin sejarah daripada antara ada yang marah ya kan. Oke. Ada yang marah. Nah yang marah-marah ntar nggak baik. Nggak baik. Iya sih. Ya, rada bulet sakjane. Delok bal-balane wingi. Kan aku ndelok. Ya, ini narasumber yang bisa dipercaya ini kan. Nah, aku ndelok. Secara ya perbandingan ngono ya. Misale wingi Indonesia musuh Malaysia. Jalannya pertandingan itu bulet. Bulet itu yang kamu sebut bulet itu seperti apa? Yuk nih, bulet itu bal-balane bola ning tengah ya. Oh, nggak punya tujuan, nggak punya visi yang jelas. Nggak punya harapan. Kayaknya nggak punya harapan. Zaman itu ya aneh. Iya. Gimana bisa bola itu punya tujuan? Kalau bolanya punya tujuan lari mas daripada
tendangin orang yang mending lari. Maksudnya pemainnya ini loh Mas. Visi dan misinya Mas. Visi misi pemainnya ini loh. Dalam Ya bukan bolanya kan berarti Untuk kan. melempar bola. Bola ini mau dibawa kemana sama pemainnya. Bola bukan dilempar Mas ini, sepak bola. Oh iya, iya Bukan ditendang, basket. ditendang. Ya ditendang, Ini ditendang. mesti gitu loh Mas ini Mas. Iya, ya. Campur dia ini. Makanya Maklum Mas ya. Heeh. Nanti Dusun. ya bagiku itu Indonesia nih apa ya? Permainannya karena gini, secara angka, mainan angka. Indonesia, Filipina, Malaysia itu sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Terus Jadi yang lemah? apa? Yang lemah siapa Mas? Jelasnya yang lemah itu yang kalah. Oh ya. Oh, berarti kalau imbang sama-sama kuat ya? Apa? Karena kemarin kan imbang 0-0 nih. Berarti kan sama-sama kuat. Oh nggak bisa dong. Oh, nggak Indonesia bisa. tetap yang paling kuat. Jadi Kan gini, imbang. peringkatnya 1 kemarin. Oh iya iya. Tetap. Secara 2 peringkat berarti ya. Filipina, 3 nggak masuk, Malaysia nggak masuk Mas. Oh. Di bawah. Maaf ya netizen Iya, Malaysia. jangan disamakan, ya. Maaf ya. Warna putih Kalau itu saya ya. kalau saya sih netral lah. jadi soal lemah dan kuat. Kalau di grupnya Indonesia itu apa ya? Stabil. Indonesia, Malaysia, Filipina itu kekuatannya sama. Ada Brunei kan? Brunei kemarin Ya sebutin dong, kan dia ada peserta. dia ya. Cuman kan kalah terus Mas. Masa Ya iya? kan kan dia ya kasihan kan kalau Oh, nggak iya. ada. Jadi 3 ini sebenarnya kuat gitu loh, kuat. Ya, Tapi kata Brunei itu juga kalah kuat terus, loh. Tapi secara perekonomian memang Lah, kuat Brunei. Ya, kan Ya, kuat secara ya. ekonomi, secara 10 ekonomi. kali lipat bos daripada Indonesia. ya kan? Secara ekonomi ya. Cuma yang kita bicarakan ini bola Mas Bola. Faiz. Iya, iya. Jangan melenceng terlalu jauh. Kan ini nggak dipertanggungjawabkan, nggak Ya. apa-apa Mas. Oh, gitu ya. Iya. Jadi tiga, Nyerempet nggak jadi masalah. 3 negara ini sebenarnya sama-sama kuat, Berimbang lah ya. berimbang. Indonesia beruntung mencuri poin karena adanya bunuh diri dari salah satu own pemain. goal. On goal. Kapan itu Mas? Minggu sebelum main minggu Itu lawan sebelumnya Filipina apa? Indonesia lawan Lawan- Filipina. Oh. Itu Indonesia menang 1-0. Ya, lewat jalannya pertandingan itu hampir mirip seperti Indonesia lawan Malaysia. Kurang lebih seperti Berarti unggul secara ball possession. kurang lebihnya seperti itu. Jadi secara apa ya, kualitas dan apa itu sama. Jadi Mungkin kalau dibilang sama nggak bisa Mas. apa? Karena ball possession Indonesia melawan Filipina atau melawan Malaysia itu selalu ball possessionnya di atas. Tapi tingkat efektivitas tendangan ke arah gawang misalnya. On shoot. Kan sekarang itu kan orang itu kan sepak bola kan lebih bicara ke efektivitas daripada ball possession. Loh, ball possession yang penting ada menangnya Mas. Oh, Seperti menang. Berarti kalau Yang penting ada Oh, menang. oke. Kalau nggak efektif, kan gitu. Berarti meskipun itu menangnya dari banyaknya lemparan, yang penting ada menangnya. Yang penting ada menangnya. Saya Indonesia. lihat juga, saya baca statistiknya itu foulnya juga lebih banyak Indonesia daripada Malaysia. Berarti meskipun itu foul itu bisa dikategorikan negatif ya. Pelanggaran. Karena foul kan pelanggaran. Pelanggaran Mas. Itu lebih banyak Indonesia daripada Malaysia. Tetap itu menang. Oh. Berarti kita lebih menang kan kalau misalnya pukul-pukulan menang kita Mas. Oh, Penting gitu. ada menang. Oke. Indonesia kok. Menang duluan hasil belakangan Mas. Berarti ujung-ujungnya yang penting menang aja yo. Oh. Yang penting menang sih ya. Menang. Yang penting menang. Iya, dan peringkatnya juga kebetulan nomor 1 lah ya. Enggak kebetulan Mas itu Mas, usaha Mas. Oh Usaha. iya. Sembrono, kan? Usaha. Kok katanya Mas Hafiz tadi kan ada faktor keberuntungan dari Owen goal. Itu mungkin salah satu faktor dari Kan ada lah yang faktor beruntung itu kan selalu harus ada lah. faktor X, keberuntungan itu X. Ah. Ya, nggak bisa. Bukan Y ya, kromosom. Iya, oke. Terus katanya ini udah mulai mencuat, mulai banyak pecinta sepak bola Indonesia kita yang mau callback STY. Ini gimana menurut pandangan kalian yang sebagai Mas Faiz, sebagai pecinta timnas fanatik? Kalau saya cinta timnas sih enggak sih Mas. Oh enggak, lebih ke? Ke perempuan saya Mas. Oh. Terutama istri saya. Oh iya. Timnas laki-laki semua Mas. Sabar, enggak Mas. bakalannya Mas. Sabar. Oh no ya.
Timnas cewek ada, timnas cewek ada, Enggak. timnas cewek. Ntar ada yang marah ini repot mas. Oh, oke. Oke. Berarti Sembrono ini ntar. hubungan antara Mas Faiz lihat Indonesia itu kan dari tadi saya lihat kan lebih ke suka banget sama timnas Indonesia. Lebih ke suka, lebih ke fan fanatik lah. Nah kalau fan ya benar, kalau suka enggak mas. Oh. Saya normal. Tapi berarti Ya. apa kalau setiap lihat IG Indonesia menang, lihat itu apa nggak pernah like, Apa? nggak pernah like videonya atau apa? Gue selalu like mas saya Nah mas. itu kan suka mas. Ya cuman apa? Like itu kan suka mas. Enggak. Kepencet, bukan like, itu kepencet. Seperti. Oh like ya, like itu bisa berarti seperti. Bener. Terus love kan, ketika kita tekan tombol like, itu kan simbolnya kan oh. Enggak jempol mas. Oh jempol ya? Jempol. Karena saya nggak punya IG, Facebook. loh. Oh iya. Memang Mas Faiz ini ya, seperti belut ya Mas ya. Lincah dan mengemaskan. Ya. Kalau menurutku soal STY tadi. STY itu hanya rumor-rumor. Hanya sekedar rumor, nggak ada. Nggak ada sangkut pautnya apapun. Jadi itu hanya sekedar koar-koar menurutku. Menurutku hanya sekedar koar-koar jempol aja. Terus kalau Mas Hafi sendiri, setuju nggak kalau STY dipanggil lagi untuk nangani timnas U23? Apapun buat timnas, yang penting apa itu kan semua diperuntukkan untuk kebaikan timnas, oke-oke aja. Jadi nggak masalah ya, entah itu di callback atau di reject, terserah ya. Jadi cek enggak. Kalau Mas Faiz sendiri? Kalau sampai dari tadi lempar bola loh mas. Gantian kan, tadi kan saya juga jawab. Sekarang kan saya melempar pertanyaan. Sampai jawab itu gimana mas? Oh sekarang Ya. kan saya yang membuka tema tadi soal STY. Soalnya kalau ntar saya jawab belum tentu sampai ditanyain juga. Berarti ketika saya membuka tema sendiri nanti saya jawab sendiri Nah, gitu. harusnya gitu. Selamat kembali lagi di PWS Podcast Warga Sipil. Oke, ACC. Iya. Kita lanjut lagi yang Kita tadi lanjut. terpotong. Ya oke, sekarang jawaban saya apa jawaban Mas Faiz? Ya jawaban Mas Asur. Oke, kalau saya soal soal STJ. STY. Oh STY. Sanes STMJ. Sedikit setuju sama Mas Hafiz karena bagaimanapun demi kebaikan timnas. Meskipun ya hanya sedikit ya setujunya ya. Banyak yang kurang sih menurut saya karena yang lalu biarlah berlalu lah. Menurut saya STY juga. Kayak lagu itu ya. Iya. Yang lalu. Menurut saya biarlah. sendiri itu saya kurang suka secara permainan kalau STY ya karena terlalu mengandalkan defense, pragmatis. Ya memang malah strategi STY malah dipakai Malaysia kan kemarin. Ya. Meskipun secara efektivitas juga sama-sama nggak efektif. Tapi kalau saya sih lebih suka nyoba lah kita percaya apa yang sudah dipercayakan. Ya, Jadi betul. saya mencoba percaya ke pelatih baru Siap, setuju. daripada harus kembali. Oh Mas Faiz? Kalau saya sendiri secara pribadi mau siapapun aja pelatihnya yang penting Indonesia bisa menang. Kalau Mas Hafiz pelatihnya? Nggak apa-apa asal bisa menang karena kenapa ya Indonesia ini kan euforia tentang bolanya. Iya, saya akuin. Hegemoni bolanya, hegemoni bolanya ini sangat luar biasa gitu. Iya benar. Ditambah lagi apalagi yang bisa kita banggakan kecuali olahraga gitu kan. Olahraga tertentu apa semuanya ini? Kalau bisa semuanya, tapi Iya. kalau berhubung yang lainnya ini juga nggak diapresiasi, yang diapresiasi cuman sepak bola, bahkan sampai Arlo dapat arloji gitu kan. Sampai kemarin ada yang sekedar bayaran juara aja kurang gitu loh. Juara kurang, ada yang pulang Ya udah, tolong kalau harga itu yang sama rata lah. Meskipun saya sendiri juga pecintanya lebih suka ada sepak yang bola. udah menang berjuang ke luar negeri pulang-pulang naik pickup gitu kan. Sampai disambut hanya oleh keluarganya sendiri. Nah, ya. jadi intinya kalau saya pribadi saya sebagai warga sipil ya kan. Yang penting Indonesia itu bisa menang. Jadi jangan cuma korupsinya aja ini kan gitu. Iya betul. Berarti ini kembali lagi ke nasionalisme. Nasionalisme. Saya ada yang ganjal sama segmen kita yang kedua yang soal TNI tadi. Oh, Nah, ini soal kita bicara nasionalisme. Nasionalisme. Apakah sudah benar langkah pemerintah soal tidak mencabut kewarganegaraan si Mas Satria ya kalau nggak salah?
Mas namanya? Satria, iya. Ya. Apakah sudah benar? Satria aja ya Mas, ya nggak pakai Satria Fu. Oh Ya. iya, enggak. Kalau pulang, nah. Apakah menurut kalian sudah benar langkah pemerintah ini untuk mencabut kewarganegaraan? Dan jika jawaban sampean itu atas dasar apa? Gimana menurut Mas Hafiz dulu atau Mas Faiz dulu? Mas Hafiz. Oke, Kalau Mas menurut Hafiz. saya mungkin pemerintah punya pertimbangannya tersendiri Soal itu. jadi tapi di lain hal toh masa nggak boleh kembali gitu maksud saya sebagai orang awam. Mungkin ya, mungkin. Karena pemerintah punya pertimbangannya, jadi Iya. kalau saya masa ya nggak boleh pulang. Ya kasihan ya. Kembali pulang kok nggak boleh ya. Iya, tapi itu kayaknya cuman dicabut kewarganegaraan tapi boleh pulang mungkin. Berarti harus ngurus visa dulu ya kalau pulang ke sini. Soro. Kalau menurut Kan, Mas Faiz? kalau pulang ya boleh Mas, itu cuman warga negaranya aja yang dicabut gitu loh. Nah, Jadi terus- boleh pulang. Terus dia sekarang ini jadi warga negara apa? Kalau nggak salah ini menurut asumsi saya yang Ya. tidak bisa dipertanggungjawabkan sekali lagi ya. Kan? ya. Lincah sekali Mas Belut ini. Oke. Sebelum iya. Oke, julukan oke. lagi. Menurut sampean itu gimana? Oh, kalau menurut saya ya itu perlu. Sanksi atau punishment itu perlu. Karena gimana ya? Terlepas ya mohon maaf ya Mas Satria Iya. ya. Di Indonesia Mas ini Satria untuk- mohon maaf ya, Mas mohon Faiz. maaf ya Mas Satria ya, karena di Indonesia ini hegemoni untuk menjadi tentara itu besar sekali. Saking nasionalismenya apa karena cuannya? Karena nasionalismenya Oh, Mas. bukan karena cuannya ya? Kalau bicara masalah cuan ya, Iya. mohon maaf, gaji tentara berapa kan gitu. Tunjangannya? Tunjangannya, nah itu kan saya nggak tahu, saya bukan tentara. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang jelas kalau menurut saya orang Indonesia, masyarakat Indonesia atau warga sipil Indonesia itu perlu diapresiasi. Iya. Karena nasionalismenya untuk mendaftar menjadi tentara itu ribuan, tapi bahkan jutaan yang bahkan mereka udah tahu kalau yang diterima cuma sedikit, tapi yang mendaftar banyak. Tapi Mas Satrio ini yang sudah dikasih kesempatan, tahu-tahu mangkir gitu kan, tahu-tahu dia malah lari ke Rusia untuk menjadi Tentara bayaran. tentara bayaran sana. Sedangkan yang di sini yang ingin masuk aja loh, nggak Rebutan bisa, ya? rebutan. Sampai sikut-sikutan ya? Sampai sikut-sikutan, ya ada yang dengkul-dengkulan banyak Mas. Yang jelas jangan hidung-hidungan. Mungkin karena cuan, mungkin Mas Satria mungkin karena pertimbangan uang, karena nilai mata uang kita kan sama Rusia kan jelas jauh berbeda lah ya. Oh ya. Mungkin lebih tinggi gaji di sana atau gimana? Ya kalau itu kan berarti sudah pilihannya Mas Satrio ya. Ya. Berarti sudah seharusnya dia mengetahui tentang tanggung jawab atau resiko. Hidup kan adalah pilihan. Life is never flat, Bos. Kan Oke, gitu. oke. Jadi Flat itu maksudnya datar ya? Belum tentu. Oh, belum tentu. jadi menurut sampean apa yang di sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada Sudah pas, Mas Satrio? itu sudah Sesuai? Sudah sesuai. Karena sudah saatnya, gampangannya kan gini Mas ya. Iya. Saya selaku karyawan swasta Iya. gitu. Atau mungkin saya sebagai pelaku wedding gitu kan. Kita aja nih yang misal udah terikat kontrak kerja, Iya. tahu-tahu kita nggak datang, Mhm. ya otomatis dipecat kan Mas? Wajar. Iya, wajar. Wajar kan? Wajar. Kita nggak sesuai dengan perusahaan atau kita nggak sesuai dengan keinginan manten atau Bos, owner. bos, owner, kita dipecat ya sudah. Kita mau pindah ke tempat kita mau pindah tempat kerja, terus mau pindah lagi ya, nggak bisa gitu dong Mas. Kan nggak gitu konsepnya. Berarti isu delay sore tempe itu ya? Isu dari nah ini Mas, nah ya no, ini isu dari sore tempe jangan Mas itu Mas. Tapi ya harus kalau yang jualan tempe. Bukannya itu juga ya kembali lagi benar Mas Faris juga itu semua adalah pilihan dan semua punya konsekuensi. Konsekuensi. Ya. Pilihan memiliki konsekuensinya tersendiri. Oke. Iya. Ya ada Fik soal nasionalis, soal militer. Oh fix Mas. Kita Kalau sekarang beralih ke pajak 19% Amerika, Donald Trump vs Indonesia. Ini dimulai dari siapa dulu? dia Mas Hafiz. Mas Hafiz lagi ya, leader. Menurut saya sebagai orang awam, Yuk.
yang namanya pajak yang dari 30 nah? 32 32 menuju turun ke 19. 19 itu banyak loh, Banyak. pakasannya banyak Banyak loh. bebek, ayam. Oh, ya semacam itulah. Oke, lanjut, maaf. Ya, itu pakasannya banyak. Iya, banyak. Jadi ya lebih baik 19 daripada 32 lah. Tapi kan ada potongan ini di balik menurunnya pajak kita, ada 0% masuk untuk barang yang dari luar Amerika ke Indonesia. Ya. Sedangkan rakyatnya pajak apa-apa semakin Iya. Aku ngambil dua naik. sisi ya. Iya. Dua sisi, ya. Dua sisi. Mungkin lebih depan sama belakang. lebih spesifikasinya orangnya, misalnya orang-orang yang suka mengoleksi produk dari Amerika. Mereka pasti merasa, wah ini saatnya berbelanja. Mungkin seperti itu gitu lah. Tapi untuk dampak yang lain, mungkin itu akan menjadi suatu apa ya? Kontroversi, Masalah polemik. Polemik sih dalam hal apa yang dulu? Loh, sampe ngomong loh, Mas. ekonomi. Ini lebih mengerucut lebih ke produk aja. Iya. Oke, produk Amerika, contoh teknologi, gadget. Salah satunya gadget. Seperti Tas. iPhone ya. Ya, produk handphone yang Apple. basis iOS itu menjadi suatu barang yang Lebih bisa dijangkau ya. lebih bisa Dijangkau. Mungkin ada penurunan harga lah ya karena menurunnya pajak tersebut ya. Mungkin itu bisa menjadi apa ya, untuk orang rakyat kita, warga sipil Indonesia itu menjadi, wah kita bisa sejajan nih pakai iOS. Mungkin seperti itu gitu. Tapi emang konsumen Indonesia ini udah besar loh soal pengguna iPhone ini. Tapi untuk Udah besar ya, Mas ya. Tapi gak bisa ngomong udah besar, Iya, Mas. oke. Nyatanya sampean Mas Hafiz belum pakai iPhone Iya. kan, ya kan? Biar kata gitu saya Ya. juga belum. Sebagai saya mau menjawab ini ya. Kameramen aja yang pakai iPhone ya. iya, bos- Kalau kita bos ya sana belum. studio aja ya. Sana studio. Kalau ACC. saya boleh menjawab ya, mungkin kembali lagi ke pertanyaan Mas Faris tadi, kenapa saya nggak pakai iPhone? Mungkin kalau saya pribadi, saya lebih ke mungkin harga diri ya. Oh, nasionalis ini berarti. Iya. Mungkin saya lebih bicara nasionalis. Ketika Ini selaku anda ini warga sipil atau selaku keturunan Prabu Wijaya ini, Mas? enggak, selaku saya hanya sebagai warga sipil. Oh, warga sipil. yang nggak pernah kemana-mana. Tapi saya punya idealis juga, Oh, iya. punya nasionalis juga. Istimewa emang Mas Azrul. Tepuk tangan buat Mas Azrul. Iya. Ya biasa Iya. saja. Panggilannya Bisa. Umi. Bisa aja Mas Belut. Ya menurut saya, kenapa ya? Ini kan ada hubungannya sama perang dagang dunia kan, Perang antara dagang Cina dunia. sama Amerika. Ketika Cina aja sampai yang menego sampai Donald Trump, yang nego untuk pajak kan. Awal-awalnya kan Donald Trump malah menaikkan terus pajak antara Amerika dan Cina. Iya. Sekarang kan mulai malah pihak Amerika yang nego sama Cina agar berimbang. Ya, benar. Sedangkan kita juga sama-sama negonya. Tapi menurut saya banyak hal yang tidak kita untungkan, meskipun ada yang diuntungkan juga. Contohnya kedelai itu kan banyak yang ekspor dari Amerika, dari bahan-bahan mentah, nanti juga jadi tempe kayak bajunya Mas Faiz. Pagi Ya, sore Nah. tempe. Banyak yang dirugikan menurut saya soal pajak itu. Dan secara Bukannya harga kalau diri misal bangsa juga. kedelai itu kan kita ambilnya dari Amerika, bukannya lebih bagus kan, Mas, kalau misalnya pajaknya lebih rendah gitu. Bagus, tapi bagaimana dengan petani kedelai? Oh ya benar, kalau berbicara. Sedangkan kita petani kita kena pajak. Petani yang pendapatannya kecil. Dalam arti kelayakan hidup petani selama ini yang saya maksud ini petani yang turun langsung ke sawah, bukan para jeragan, ya, bukan para tengkulak kedelai. Tapi petani yang langsung mencakul di sawah itu menurut saya masih banyak kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Iya, daripada pekerjaan lainnya. Habis. Oke, kembali lagi ke saya tadi ya yang soal kedelai. Kedelai gimana?
Ya merugikan, pasti merugikan petani lah, petani kedelai, yang pokoknya barang-barang dari Amerika yang berupa bahan mentah seperti itu kan ya pasti cukup rugikan petani kita lah. Kalau soal gadget ya dibalik itu semua nilai plus, karena gadget kan Amerika lah termasuk canggih kan. Salah satu produk yang paling canggih lah. Jadi ketika pajaknya murah kan otomatis kita sebagai banyak yang pecinta produknya Apple kan pasti bisa beli lagi. Kalau pecinta pisang gimana Mas? Pecinta pisang ya di Indonesia aja banyak, di desa saya aja. Enggak, itu tadi ngomong pecinta Apple. Oh, Apple. Gimana kalau pisang? Banana berarti ya. Oke, kita lempar ke Mas Faiz. Menurut Mas Faiz gimana soal kebijakan ekspor ini? Kebijakan ekspor ini menurut saya itu nggak guna. Nggak guna. Jadi ngapain sih kita juga mau Amerika ditinggiin, mau dikecilin juga nggak guna sebenarnya Mas. Nggak guna buat saya. Oh, Iya, buat Mas Faiz buat saya sendiri. pribadi. Jadi nggak ada yang saya pertanggungjawabkan kan gitu. Oh, oke. Ya sekarang gini ya, kebijakan itu dari 32 diturunkan ke 19. Iya. Tetapi barang-barang kita ketika kita ingin mengekspor ke Amerika ya, kita mau mengimpor ya ke Amerika gitu, otomatis kita nol pajak, kita nggak dapat apa-apa gitu. Intinya secara gampangannya sebagai warga sipil, kita kalau mengambil barang dari Amerika kita terkena pajak. Iya. Ketika kita mengirim, kita nggak terkena pajak. Amerika nggak kena pajak gitu loh. Iya. Kita nggak dapat pajak dari mereka gitu. Paham ya Mas ya? Misal ini Amerika, saya Indonesia, saya ngirim ke dia, saya Nggak dapat apa-apa. nggak dapat apa-apa. Oke. Dia ngirim ke saya, dia dapat gitu kan. Not fair. Not fair Mas, not fair. Jadi apalagi kalau kita lihat secara data statistik, data statistik saya juga ini. Oh, data statistik kamu sendiri. Iya, saya sendiri. Kalau itu saya nggak bisa Mas. Bukan atas dasar riset apa Oh, gitu. riset bukan ya? apa enggak? Ini cuma pengetahuan saya. Dasar pemikiran gitu. Lihat kamera, Dasar lihat kamera pemikiran. dulu dong. Oke. Nah, ya kan. 02 Bos. Nah, mata nih. Ya, kalau menurut saya antara orang-orang yang butuh gadget Amerika, itu menurut saya nggak guna, nggak perlu. Karena untuk saat ini nih Indonesia yang dibutuhkan bagaimana caranya agar sekolah itu gratis, sekolah itu murah. Indonesia atau termasuk saya nggak peduli dengan produk Apple atau produk tas Hermes atau apapun itulah. So far kita ini cuma butuh gimana caranya makan itu bisa murah. Iya, betul. Bukannya sekolah negeri sudah nggak bayar? Sekolah negeri nggak bayar gimana Mas? Masnya udah punya anak? Enggak. Nikah udah? Belum. Kasihan. Berarti bayar ya, Mas? Hah? Sekolah negeri itu bayar ya? Tanya ke ibu-ibu atau bapak-bapak yang anaknya udah enggak, kan yang udah punya anak Mas dan Faiz udah kan sekolah. sudah punya Jangan ini. berisik kalau di sini. Kode. Ya. Oke. Ya kan kalau kita yang dibutuhkan gimana listrik itu murah dan kemakmuran warga sendiri itu kan nggak tergantung dengan Apple kan, nggak tergantung dengan iPhone. Berarti menurut Mas Faiz, Pak Prabowo melobi soal pajak itu nggak berguna? Loh itu terserah kalau dia, itu kalau menurut saya. Oh, ya ini kan ini kan yang melobi kemarin kan Pak Prabowo ketemu Donald Trump. Iya. Bicara soal pajak tersebut. Kalau saya menghormati presiden, Bos. Oke, Begitu. sebagai Jadi Presiden Republik kalau Indonesia sebagai ya. Presiden Republik Indonesia, kalau bagi Pak Prabowo itu berguna ya monggo. Cuman kalau kebetulan saya yang presidennya, mungkin saya enggak gitu. Saya Indonesia ini nggak bakalan kekurangan apapun Sebenarnya ya. sebenarnya. Advance itu buatan Indonesia. Advance. Oh, HP, oke. ya. Ya, tapi Dan jauh Mas, sama iPhone jauh Mas. Ya nggak peduli. Oke. Nggak peduli ya, Mas saya, Faiz, Mas. ya. Kalau perlu malah Berarti nggak peduli soal kualitas, pokoknya itu Indonesia gitu ya. pokoknya Indonesia saya itu gitu. Nasionalisme tinggi sekali memang. Mau Indonesia tadi timnas itu kalah apa menang Iya. draw, penting harus ada menangnya walaupun itu cuma sebatas pelanggaran. Polytron itu bukannya Indonesia juga? Polytron kemungkinan Mas. Nah, iya, Polytron gitu. Cintailah produk Indonesia. Iya kan? Velocity. Iya. Iya. Kalau saya gitu Mas. Jadi apa sih produk Amerika itu yang tentunya pasti yang bisa membeli hanya kalangan-kalangan elit atau menengah ke atas. Dan orang yang memaksa
orang yang memaksa. Nah, Sedangkan seringkali- kalau kita rata-rata ya gimana Mas ya mau ngomongnya ya. Iya. UMR kita aja tidak setara dari Sabang sampai Berarti Merauke. Mas Faiz ini termasuk orang yang sadar diri dengan kemampuan. Sadar Nggak mau saya. memaksa apa yang tidak bisa dipakai, apa yang nggak bisa dicapai. Enggak, ya selain itu juga emang kenapa kita tidak. Tapi HP-nya Mas Faiz bukan Advent ya? Oh, kalau saya bukan Mas. Oh, bukan ya? Tapi bukan iPhone juga saya. Oke. Yang penting kan banyak kan Mas opsi Iya. produk selain Amerika bisa Cina. Bagus juga ya. Syukur-syukur kalau Indonesia bisa bikin sendiri. Semoga saja kan kedepannya Indonesia itu bisa Amin. mencintai produknya sendiri, bisa kayak Jepang gitu kan. Amin. Ya mungkin ya karena kembali lagi kebijakan pajak itu yang menurut saya pribadi masih jadi masalah di negara ini. Iya, udah pajaknya masyarakat tinggi gitu kan. Ditambah lagi ya banyak Mas, nggak bisa Iya, diomong. daya jual juga semakin lemah. Semakin lemah. Jadi Daya beli alih-alih semakin kita lemah. membeli atau mengambil produk dari luar, bagaimana kalau misalnya produk dari dalam negeri sendiri ini yang kita putar Oke, gitu loh, Mas. kita ambil kesimpulan. Oke. Kesimpulan dari podcast hari ini, Kesimpulannya adalah kayaknya udah ya. Kita semua udah terakhir setiap segmen kita udah ngambil kesimpulannya. udah Berarti tinggal Mas Hafiz closing ya, closing. sebagai leader. Oke, terima Leader, kasih buat yes. semua yang sudah menyaksikan. Kalau menyaksikan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Mm-mm. Jadi apapun semua yang keluar dari mulut kita itu Iya. tidak bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Ya, benar. Kami adalah warga sipil Sipil. yang nggak pernah kemana-mana. Kita hanya membaca, menyekrol, dan putar otak Lah. untuk mengasumsikan. Narasumber Jadi kita semua juga, apa yang keluar iya. dari mulut kita nggak bisa dipertanggungjawabkan. narasumber kita juga terbatas. Kita Otak juga terbatas. nggak pakai riset segala macam. Nah, pengetahuan juga terbatas. Ya mungkin bisa menghibur teman-teman tentang ketampanan Mas Faiz dan kelucuan Mas Hafiz. Dan aura dari Mas Umi, ya. Aduh, Mas Umi. Saya habis. Saya Asrul. Saya Pais. Undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.